algoritma pencarian dengan struktur data tree untuk mencari kata dalam kamus digital. Anggota kelompok kerja sebelumnya terdiri atas dari saya, Dinda Azhara Nabila. Saya Galang Subagama sebagai penjelasan materi listing program. Saya Dinda Santos. Nama saya Taufik Nurul, saya sebagai operator. Nama saya Guru, saya sebagai pemateri. Dan untuk penyampaian materinya, untuk PPT akan disampaikan oleh Alvin dan untuk listing program akan disampaikan oleh Galang. Sebelum kita mulai presentasinya, saya harap teman-teman dapat menyimak dengan baik dan mencatat apabila ada pertanyaan yang akan disampaikan. Saya mulai untuk presentasinya. Yang pertama kita membacakan daftar isi. Yang pertama ada penjelasan program. Yang lalu mengenai program yang secara simpelnya itu hanya latar belakangnya. Yang kedua ada rumusan masalah. Yang ketiga ada batasan masalah. Yang keempat ada tujuan dan yang kelima ada manfaat. Lalu yang keenam ada algoritma. Yang ketujuh ada flowchart. Yang kedelapan ada listing program dan output. Dan ada kesimpulan yang terdapat di belakang. Lanjut ke penjelasan program. Oke. Secara yang kita tahu, secara yang kalian tahu kalau kita itu sekarang lagi membuat program kamus elektronik kan. Jadi mungkin kalian pernah membaca kamus bahasa Inggris yang dimana kalian harus membuka halamannya satu persatu. Itu memakan banyak waktu dan juga merepotkan ya. Dengan berkembangnya zaman, kita juga harus menggunakan teknologi. Jadi kita mengubah kamus yang terdapat di buku, kita mengubah menjadi kamus elektronik yang bisa diakses dari HP. Jadi kalian tinggal mencari kata yang kalian inginkan. Jadi nantinya akan langsung keluar di program yang kita buat untuk mempercepat waktu. Lanjut ke rumusan masalah. Nah, yang pertama rumusan masalah ada bagaimana cara mengimplementasikan algoritma pencarian berbasis struktur data tree dalam kamus elektronik. Ini penting karena pencarian yang lambat akan membuat pengguna itu menjadi frustasi. Jadi kita membutuhkan algoritma yang efisien. Yang kedua ada struktur data tree, apa yang paling tepat untuk menyimpan dan mencari istilah dalam kamus elektronik. Yang kita pelajari tadi, struktur data tree itu kan ada banyak tipe-tipe dan jenisnya. Jadi kita membutuhkan kita butuh riset untuk melakukan apa yang cocok untuk membuat kamus elektronik. Bagaimana yang ketiga, bagaimana mengoptimalkan penggunaan algoritma dalam bahasa C++ untuk mengelola kosakata agar secara lebih akurat. Ini penting karena dan memproses banyak data agar C++ itu bisa memproses banyak data dengan cepat tanpa banyak error. Ini penting untuk kenyamanan user. Yang keempat ada cara menguji, menerapkan dan mengoperasikan algoritma sistem informasi kamus elektronik sesuai kebutuhan dan kriteria sistem. Setelah semua permasalahan selesai, kita harus tahu bagaimana cara kita menguji dan menerapkan kamus elektronik yang kita buat, apakah itu berjalan dengan lancar atau tidak. Kayak ada batasan masalah. Sistem yang dikembangkan hanya mencakup fungsionalitas dasar yang berisi judul sistem, daftar isi kamus A sampai Z, proses pencarian kata, fitur tambahan di luar itu tidak dibahas, penelitian, penggunaan satu atau beberapa struktur dari data tree, BST atau label tree, kapasitas dan efisiensi, kamus elektronik dibatas pada jumlah kata tertentu untuk pengujian performa secara terkontrol, sebenarnya dan ini tidak mencakup optimasi skala besar untuk aplikasi dan atau sistem cloud. Jadi kata yang dari fokus hanya pada kata-kata dalam bahasa Indonesia. Jadi kita tidak membawa bahasa dari Jepang atau dari Inggris. Jadi kita fokus pada bahasa Indonesia. Berikut implementasi dilakukan kita dalam program C++ yang berbasis desktop atau command line.
Oke, setelah mengenai langsung kita masuk ke tujuan. Yang pertama adalah mengembangkan program sistem informasi kamus elektronik yang mampu proses pembicaraan yang berkaitan efisiensi. Oke, yang kedua mengidentifikasi dan menerapkan algoritma yang relevan seperti pencarian, pengurutan, dan pengecekan data agar tetap optimal melakukan perencanaan administrasi. Yang ketiga mengoptimalkan penerapan algoritma dalam siklus untuk mengelola kosakata agar pencarian dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. Yang keempat, menciptakan program yang dapat diuji, diterapkan, dan dijalankan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan spesifikasi sistem. Yang kelima, memberikan pengalaman langsung bagi mahasiswa dalam menerapkan algoritma dalam dan proses melalui perencanaan sistem. Langsung ke manfaat. Yang pertama, menerapkan konsep pencarian, pengurutan, dan validasi data dari mana oleh algoritma. Jadi manfaat yang kita dapat yang pertama yaitu kita bisa menerapkan pelajaran yang sudah kita pelajari seperti tadi data tree. Jadi kita langsung menerapkan dalam kamus elektronik. Yang kedua, mendukung citra positif universitas melalui proyek dan aplikatif dan bermanfaat. Dengan membuat makalah, kita bisa membuat citra positif universitas melalui proyek. Jadi kita bisa memperlihatkan kalau kita membuat sesuatu, mahasiswa di horizon itu aktif. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan dalam penggunaan algoritma dan pengembangan peranan dengan siklus. Tentu saja dengan membuat program ini kita bisa meningkatkan skill siklus kita. Yang keempat adalah menghasilkan proyek dan menghasilkan kumpulan proyek yang bisa dijadikan portofolio atau referensi lanjutan. Seperti yang saya bilang tadi, kita bisa menghasilkan proyek untuk dibaca oleh referensi dari anak-anak di bawah tingkatan kita. Yang keempat, bisa memudahkan pengolahan perpustakaan kecil lewat aplikasi yang efisiensi dan ramah penggunaan. Yang kelima, yang keenam, memberikan solusi sistematis untuk mengolah data buku, pinjaman dan buku. Lanjut ke algoritma. Nah, di sini yang pertama ada inisialisasi dan penyimpanan data. Fungsi get wortlist mengembalikan daftar kata dalam bentuk vector string. Jadi kita memberikan data-data seperti kata-kata kamus. Contohnya ada yang, kamu, aku, ya contoh kata-kata seperti itu. Kita masukkan data-datanya ke fungsi get wortlist. Yang kedua ada pembuatan struktur pohon. Di sini data-datanya kita ambil, lalu kita menggunakan fungsi tree untuk membuat binary tree berdasarkan kata-kata atau data yang kita kasih. Yang ketiga ada menampilkan kamus atau display dictionary. Fungsi ini akan dipanggil ketika kita menginginkan untuk melihat keseluruhan kamus. Kamusnya sendiri itu dibagi menjadi dua bagian. Yang bagian atas yaitu A sampai M, dan bagian kedua M sampai Z. Lalu ada pencarian kata berdasarkan huruf awalan, yaitu predicate search. Fungsi search word menerima prediksi dari pengguna, lalu mencari word yang sesuai dan menampilkan semua kata yang diawali. Jadi kan tadi kan ada get wortlist, yaitu fungsi untuk mengumpulkan data-datanya. Yang kedua tadi ada view tree yang bangun sesuai tree dari kata awal-awalnya. Nah, prefix search ini menggunakan input dari pengguna buat mencari kata berdasarkan input pengguna itu. Misalnya kita menginput F, nanti yang fungsi ini akan bekerja dan mencari dari seluruh map itu apa aja yang awalnya F itu. Lanjut ke interaksi pengguna menggunakan looping. Nah, di sini kita akan menggunakan loop agar pengguna bisa menampilkan kamus dengan mencari kata berulang kali. Misalnya kalian sudah menemukan kata yang kalian inginkan, lalu kalian ingin mencari lagi katanya, kalian bisa. Yaitu kita menggunakan looping. Lalu menjelaskan algoritma programnya.
Nah, yang pertama program dimulai. Program dimulai itu bakal menunjukkan header-nya, header yang sudah kita buat. Yang kedua, inisialisasi data. Fungsi getWorldList tadi dijalankan untuk mengambil data kata-kata. Dan fungsi build ini membuat struktur tree yang berdasarkan huruf-huruf awalan dari data-data yang ada di getWorldList. Lalu kata-kata, nah kata-kata dikelompokkan berdasarkan inisial hurufnya dalam struktur tree. Lanjut menampilkan kamus lengkap. Ini opsional. Kalian bisa melihat kamusnya, daftar seluruh kamus atau tidak. Nah jika iya, fungsi display dictionary akan dipanggil. Lalu kata-kata dikelompokkan menjadi dua bagian. Yang bagian atas yaitu A sampai M dan bagian bawah N sampai Z. Fitur pencarian kata. Nah selama pengguna masih ingin mencari katanya, kita bisa menginput Y atau yes, meminta input prefix dari awal, minta input prefix dari pengguna, lalu fungsi search word akan diaktifkan dan mencari ulang kata berdasarkan input pengguna. Ya, itu ada pernyataan ulang. Setelah semuanya selesai akan ada pengulangan. Apakah ini mencari lagi atau tidak? Yang terakhir program selesai. Yaitu akan menampilkan tampilan akhir dari program. Lanjut ke flow 1. Oke, pertama di start. Nanti bakal di start ini outputnya itu header-nya, yaitu selamat datang di kamus digital. Lalu kita akan ditampilkan opsi apakah Anda ingin melihat seluruh data isi kamus, ya atau tidak. Dalam contoh ini saya akan langsung ke iya. Jika iya, maka program akan menampilkan seluruh daftar isi kamus yang telah kita siapkan. Lalu setelah ditampilkan, ditanya apa kata apa yang ingin kalian cari. Lalu setelah diinput akan masuk ke proses pencarian. Apakah kata itu ada? Jika ada, akan menampilkan seluruh kata dari prefix yang sudah diinput. Kalau tidak ada, akan keluar output kata yang dicari tidak ditemukan. Lalu jika kata ada, maka program looping akan berjalan. Apakah ingin mencari kata lagi? Yes atau tidak? Kalau bisa tidak, programnya akan selesai dan akan mengeluarkan output. Terima kasih sudah menggunakan fungsi digital. Dan jika tidak, akan kembali lagi ke atas ke fungsi input dari pengguna. Lalu kita akan melihat contoh jika tidak jika tidak akan langsung ke meminta input dari pengguna. Jadi tidak menampilkan display dictionary, tapi kita langsung mempertanyakan input dari pengguna. Sama seperti tadi, jika itu sudah dimasukkan, berarti langsung masuk ke proses pencarian. Nah, jika kata ditemukan, akan menampilkan seluruh kata dari input pengguna itu. Kalau tidak, akan keluar output kata yang dicari tidak ditemukan. Lalu setelah kata yang dicari itu misalnya ditemukan, lalu berlanjut ke program looping. Jika misalnya saya tidak ingin mencari kata lagi, programnya akan kembali ke akhir. Oke, ini terakhir. Listing dan output. Karena listing dan output bukan bagian materi saya, maka saya akan kembalikan ke moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan jalannya listing kita. Sini ada. Saya mencari input namanya iOS itu menggunakan cout dan in. Yang kedua input vektor, dan itu menggunakan vektor dinamis atau array dinamis. Yang ketiga ada input lemari yang digunakan untuk mengatur lebar dari segi outputnya menggunakan fungsi setway bawah dari C++. Yang keempat ada input sesi type. Fungsinya itu untuk mengubah salah satu mengubah huruf yang lebih besar menjadi kecil menggunakan fungsi lower. Yang kelima ada input algorithm. Lanjut di sini ada struktur yang bernama
pertemuan yang dalamnya berisi sampai berguna untuk menyimpan pertama dari update pasar. Di sini ada fungsi database untuk menampung semua kosakata kamus yang nanti akan direfer. Nah, di sini ada fungsi fungsi untuk membuat sebuah struktur tree. Dan di sini ada parameter called vector string. Di sini perbedaan menggunakan pass by reference dan pass by value. Kalau kita menggunakan pass by reference atau menggunakan tanda simodan, itu bedanya jika contoh meminjam buku teman dan itu maka tidak harus di print ulang. Jika kita tidak memakai pass by reference atau namanya pass by value, itu tuh ibarat meminjam sebuah buku terus kita print baru kita baca. Lanjut ke isinya, itu membuat akar yang pertama yang isinya tuh garis non, maksudnya root itu tidak memiliki nama apa-apa, kosong. Sini ada perulangan untuk menampilkan kata dari si tulisannya di web list. Jika kata ditemukan maka akan proses yang bagian ini. Jika kata tidak ditemukan maka dia akan membuat child node baru yang depannya itu sesuai dengan huruf-hurufnya. Terus yang bawah ada fungsi print header guna untuk membuat header yang betul seperti misal huruf A akan memberikan beberapa kata dari abjad acar gitu. Selanjutnya ada sini print data. Print data ini untuk membuat tampilan si sehabis ini huruf A ini akan menampilkan data list atau tadi apa yang tadi atas yang fungsi gitu. Nah, akan menampilkan yang ini print data header. Saya print data. Nah, di sini ada perulangan yang diisi itu maksud sebagai maksud ini itu bahwa ada dari C++ untuk membandingkan antara nilai A dan nilai B lebih besar yang mana. Di sini ada perulangan untuk membuat sebuah tampilannya. Apakah tampilan itu akan di set 15 jarak 15 car ya ke kanan. Di sini ada fungsi display dictionary untuk menampilkan sebuah proses yang tadi sudah dilalui untuk menampilkan sebuah kamus yang akan di komen. Di sini ada sifat kamus A sampai C. Header itu tadi yang kamus A, kamus titik 2A, apa kamus titik 2B apa sampai itu sama. Di sini ada fungsi search atau mencari sebuah katanya. Jika user menginput suatu huruf, misal P dengan A, P-nya itu besar, nah nanti dia akan diubah menjadi kecil. Nah di sini ada lower prefix no index atau index tertentu kan P. Di sini ada boolean forward, masalah bisa si kata itu ditentukan, maka akan menjalankan program perulangan ini. Jika tidak, nah jika kata tidak ditentukan, tidak ada kata yang boleh ditentukan itu besar tadi PA. Jadi ada fungsi lawan press.
Ya, fungsi itu untuk mengubah huruf yang besar menjadi huruf kecil. Di sini ada boleh is only letter. Nah, mengecek apakah inputan user ini apakah ada huruf high, hanya huruf saja atau ada angka atau simbol. Jika ada simbol maka return false atau tidak akan dikembalikan. Jika hanya huruf, ya dikembalikan. Di sini masuk ke fungsi utamanya. Nah, nanti ditampilkan di comment prompt itu akan diselamatkan. Tapi kamu sekali ini ada factor string words jadi word list. Nah, fungsinya itu tuh menampung yang tadi paling atas dari word list. Nah ini, jadi satu kata. Regeltrud membuat regeltrud itu untuk word yang paling atas saya kosong lagi. Jika dorongan itu dia akan menampilkan si out apakah ini kan sudah di kamus ya atau tidak. Jika user mau mengikut dia akan menampilkan data di kamus dan beri sini untuk nah jika break maka dia akan keluar dari perulangan ini, dia akan masuk. Jika user mau input huruf N atau tidak, dia akan dari 0 atau program itu sudah diakhiri. Jika user mau input selain Y dan N, maka itu tidak valid. Dia akan mengulang dari atas lagi. Sekarang masuk perulangan yang kedua. Ini ada tipe data dengan variabel nama status. Sini ada nested loop untuk memasukkan huruf awal inisial untuk dikatakan kampus. Jika user mau bisa user tadi menginput huruf dengan A, jika dia hanya huruf, maka akan menjadi jalan seperti ini. Tapi untuk mengubah huruf inputan user tadi menjadi kecil dan di break dari ini akan masuk ke fungsi search word tadi untuk menampilkan kata yang berawal huruf. Jika inputan user tidak valid atau tidak ada dalam kamus, maka dia akan mengulang menjadi tidak valid. Ini ada perulangan yang kedua dalam sistem huruf, maka hanya ingin bisa data lagi. Jika user menginput ya atau tidak, dia akan keluar dari ulangan ini dan akan dibalik ke atas. Yang perulangannya ini dan jika user menginput huruf N, maka dia jika user menginput huruf N atau N atau saja, program ini akan berakhir. Nah, jika user tidak selalu menginput I atau N, dia akan mengurangkan dengan termasukkan I atau N. Di sini untuk melanjutkan perulangan seperti jadi ketika so dia akan buat balik lagi masuk ke forumnya. Di sini sebenarnya forumnya ada dua comment prompt dengan website. So memudahkan kita melihatnya. Nah, makanya saya membuat website jadi tidak seperti ini. Nah, tidak ini. Masukkan awal bisa tadi huruf P dengan A. Nah, maka data yang berawalan huruf P dengan A ada public, ada password yang lain. Jika itu data lebih. Nah, sini user menginput huruf besar, tapi di sini di convert lagi menjadi huruf kecil karena tadi ada fungsi untuk mengubah huruf besar menjadi huruf kecil. Jadi user ingin mengakhiri tidak ya. Maka program akan keluar. Jadi mas, Bisa. nah apa mas?
Dia kok itu betul katanya. Nah, di sini tapi ada kamu itu sama aja kayak apakah ada yang menampilkan seluruh data kampus kayak di tekan sama kayak tadi jika sering menginput suatu huruf kayak A nah, maka akan muncul seperti ini. Jika user ingin melihat visual programnya, maka itu kita untuk kampus. Di mana? Ya, saya. Baik teman-teman, presentasi dari kita sudah selesai. Sebelum kita masuk ke kesimpulan, kita masuk terlebih dahulu ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang apabila ada yang ingin ditanyakan, coba silakan. Silakan. Boleh dari Rehan. Saya perwakilan dari kelompok 8 izin bertanya, apa yang terjadi jika ada dua kata yang huruf awalnya sama? Bagaimana program menanganinya? Oke, kamu dulu. Silakan. Selanjutnya, Tapi. Saya mewakili kelompok 6 izin bertanya, itu bagaimana proses pencarian praktiknya? Kan ada program mencetak seluruhnya, terus kapan dan bagaimana program mencetak seluruh isi file? Oke, kita disingkat terlebih dahulu. Kita batasi 3 pertanyaan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Rafli. Pertanyaan kan bagaimana proses praktiknya ya? Jadi kan kalau praktik itu kan di sini adalah awalan suatu kata ya, kata misalkan M itu akan keluar gitu, berawal dari M gitu. Nah jadi dalam codingannya itu jadi kan di sini kan ada titik letter itu si user itu memasukkan huruf teks awal katanya. Nanti kata yang dimulai dengan huruf yang sudah dimasukkan teks tersebut. Tapi di sini tuh forward ini periksa apakah prefix itu benar ada true atau nggak ada. Jadi kalau misalkan true ya katanya akan keluar gitu yang kita cari. Kalau misal tidak terus di bawahnya break. Kenapa break? Supaya dan yang di atas itu tidak tercampur dengan yang lainnya. Nah tadi kan true ya. Kalau misalkan kata-kata itu temukan, di sini buat. Nah, jika campur itu kata tidak temukan, jadi misalkan kita masukkan prefix yang salah gitu, atau prefix yang tidak ada di dalam daftar kamusnya, jadi yang aku menampilkan kok tidak ada kata yang dimulai dengan prefix yang user berikan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Budi. Tadi kan pertanyaannya kapan kampus seluruhnya dilakukan? Yang itu dari nah ini pertama kali nah ini nah apakah ada yang melihat daftar kampus isi ini kan ada dua pilihan yes or no
Nah, kalau iya, fungsi display di dictionary bakal ditampilkan. Fungsi display. Nah, ini fungsi display dictionary. Jadi secara simpelnya itu node-nya itu kita batasin ke M. Jadi kalau misalnya selain M itu kita didorong ke bottom, yang itu ini fungsi bottom yang kalau misalnya range-nya dari A sampai M itu kita taruh ke top. Kalau misalnya range dari M sampai Z itu taruh ke bottom. Terus ditampilin di sini. Print header itu kayak misalnya tadi di output udah dilihat huruf A, huruf B, huruf C, huruf D. Nah, kalau print data itu data yang ada di bawah hurufnya. Misalnya huruf A, print header, terus di bawah print datanya. Huruf A-nya huruf yang berawal A apa aja gitu. Jadi itu kapan kamus display dictionary atau kapan kamusnya dilihatin? Jawab. Nah, baik, saya akan menjawab selain dari Rehan tadi. Apa yang terjadi jika ada dua kata yang huruf awalnya sama? Bagaimana saudara menangani hal tersebut? Jadi program itu sudah menambahkan kata kedua yang ada. Misal huruf A yang berisi kaca, terus ada apa huruf yang berawal A lagi, yaitu misal abjad, maka abjad itu akan dimasukkan ke node yang tadi. Ini sudah ada di modulnya di barisan ke. Nah, di sini ada dengan di perulangan ini sudah ditangani. Misal ada huruf yang awalnya sama dengan huruf sebelumnya, maka huruf yang kedua itu akan dimasukkan ke huruf yang pertama. Nah, jika huruf yang misal kita sudah menemukan huruf A dengan child A, tetapi child itu belum dibuat, maka buat dengan sesuai dengan presenter itu sesuai dengan dashboard yang ada vektor satu yang di atas. Jadi semua kata ini akan diproses satu-satu. Misal M, O, L, sesuai dengan tadi. Dengan namanya itu programan range based. Bedanya dengan programan meta itu range based itu tidak perlu memikirkan indeks, tidak perlu memikirkan interval. Jadi bagaimana? Iya. Sudah cukup bisa Pak. Terima kasih. Sesi terakhir. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kesimpulan dari presentasi kita hari ini yaitu efisiensi struktur pohon satu tingkat berdasarkan huruf awal terbukti efektif dan cepat dalam mengelola banyak data kata. Lalu kemudahan pencarian, algoritma pencarian berbasis awalan mempermudah pengguna menemukan kata tanpa pencarian manual. Lalu pengelompokan kata-kata berhasil dikelompokkan menurut huruf A sampai Z dan disajikan secara jelas dan mudah dipahami. Lalu efisiensi C++, penggunaan C++ meningkat, efisiensi pengelolaan memori dan pemrosesan data menggunakan vektor dan pohon. Dan terakhir, fungsi dasar kamus. Program berhasil menjalankan fungsi dasar kamus seperti menampilkan kata, pencarian awalan, dan transaksi kata. Terima kasih banyak atas perhatian dan partisipasi teman-teman semua dalam presentasi kali ini. Kami dari kelompok 3 mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian maupun materi yang diberikan. Sekian dari kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.